Nama saya Lika, kami bertiga dari Desa Kucur datang ke Jogja sini untuk mengikuti sekolah desa yang diadakan kerjasama dengan Invest. Tujuan atau harapan mimpi Desa Kucur adalah menuju Desa Kucur yang sehat dan bebas dari sampah, baik sampah rumah tangga maupun sampah-sampah yang bisa merusak lingkungan kita. Mimpi-mimpi yang lain masih banyak sekali, yang diantaranya adalah kita ingin sekali Desa Kucur itu memiliki aset yang bisa kita kelola, yang nantinya bisa memajukan kesejahteraan masyarakat Desa Kucur. Salah satu yang sudah kami lakukan di desa kami adalah dengan tim sekolah desa. Kita ada 27 orang. Kemudian setiap saat kita melakukan pertemuan bersama untuk membahas apa yang harus kita lakukan di kemudian hari, apa yang akan kita rencanakan untuk membawa Desa Kucur ini menjadi maju. Dan kami bekerja sama dengan pemerintahan desa yang sangat mendukung sekali. Bahkan pemerintah desa ada juga yang berperan serta pada sekolah desa di Desa Kucur ini. Saya Sengaji dari unsur BPD Desa Kucur, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Ya, bersyukur sekali kami dibantu oleh Invest untuk bagaimana belajar memahami tentang undang-undang desa. Dari pembelajaran yang telah kami peroleh dari Invest, pada ini kami menemukan bahwa bagaimana perbedaan antara undang-undang desa yang Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 dengan undang-undang sebelumnya, yaitu kewenangan. Dari sisi kewenangan, pemerintah desa diberi kewenangan luasnya dalam rangka mengelola potensi atau aset-aset yang dimiliki di desa. Nah, di antaranya itu bagaimana tentang pengelolaan pemerintahan desa, yang kedua pembangunan desa, yang ketiga pembelajaran masyarakat, yang terakhir adalah pemberdayaan masyarakat yang ada. Nah, kemudian hari selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kami juga diajarkan tentang bagaimana mendata tentang aset-aset yang ada di desa. Di antaranya ada 7 aset yang bisa kita datakan. Yang pertama, aset sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, sumber daya alam. Yang ketiga, finansial. Kemudian yang keempat, fisik. Kemudian yang kelima, sosial budaya. Yang keenam, religi. Ya. Kemudian yang terakhir, kelembagaan. Kemudian pertemuan terakhir kami sebelum kami berangkat ke Jogja, kita mengadakan pemetaan sosial. Dan di masing-masing dari tim kami, kita langsung door to door ke masyarakat menanyakan tentang pemetaan sosial ini, mulai dari pangan, sandang, kemudian papan, dan sekaligus kesehatan dan aset apa yang mereka punya di desa, di rumah mereka itu. Pemetaan sosial ini bertujuan untuk bagaimana kita punya data bahwa masyarakat ini tergolong masyarakat miskin atau pramiskin atau kaya atau sangat kaya. Itu tujuan dari pemetaan sosial yang kita pelajari kemarin. Kalau BPS kan yang mendata bukan orang Kucur langsung, jadi kami khawatir bahwa data tersebut tidak valid karena banyak sekali kerancauan pada penerima raskin dan penerima bedah rumah. Ada lagi BLT itu yang tidak seharusnya mendapatkan, mereka dapat. Kemudian yang seharusnya dapat, mereka tidak dapat. Nah, ini yang menjadikan desa itu menjadi sulit berkomunikasi dengan masyarakat karena banyak masyarakat yang komplain, loh kenapa si A dapat padahal si A ini tergolong orang mampu, sedangkan si B ini yang seharusnya dapat ternyata tidak dapat. Itu tim pembaru desa ini kita langsung terjun dan kita tahu masyarakat kita itu masyarakat yang begini. Nah, kita bisa menyatakan masyarakat kita ini miskin karena kita tahu, kita bertanya langsung, kita telusuri dan kita tahu kehidupan mereka sehari-hari. Dari tim pembelajaran di tingkat desa, kami juga sudah sedang menetapkan tentang instrumen apa saja yang menjadi standar dasar, standar menjadi ukuran
akan penilaian atau memberikan hasil daripada penetapan hasil bagi warga desa antara miskin, sedang maupun kaya. Harapan dari ikut sekolah desa ini yang bersama Invest ini, harapan kami adalah nantinya desa itu diberikan wewenang penuh bagaimana cara memetakan baik peta sosial, kemudian peta kelembagaan dan sebagainya. Itu kita yang punya wewenang karena kita tahu persis bagaimana kondisi desa kita.